Terima kasih saudara sekalian. Jadi terkait dengan GKE Patra Sintang, gereja yang ada di Sintang, ada satu orang yang tetapkan tersangka dan itu menggunakan undang-undang korupsi. Jadi dikatakan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya korupsi itu tentu ini ada beberapa unsur yang harus jelas. Pertama adalah ada pihak yang diuntungkan, menguntungkan diri sendiri, pihak orang lain, dan ada kerugian negara di situ. Nah, ini kan harus konkret dulu, kerugian negaranya seperti apa, ya kan? Dan kemudian bagaimana itu nanti dalam melakukan berbagai hal terkait dengan untuk menentukan kerugian negaranya. Jadi harus jelas sekali. Kemudian tidak kalah pentingnya itu sendiri bahwa di dalam hukum pidana itu mestinya aktus seriusnya harus konkret dulu. Dan perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi harus jelas dulu apa aktus seriusnya, perbuatannya seperti apa. Maka yang jelas dalam proses penyidikan itu mesti harus siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab dan apa harus komplit, harus jelas. Kemudian itu ada mensreanya, niatnya seperti apa dan akan kelihatan sekali. Nah, saya ini sangat memprihatinkan terkait dengan dana hibah gereja GKE Patra Sintang ini kan rumah ibadah gitu ya. Maka kita berharap supaya penyidikan dan penyelidikan pada rumah ibadah ini harus berhati-hati sekali. Sebab ini terkait dengan persoalan jamaatnya. Tentu ini akan berakibat terhadap tingkat kepercayaan para jamaatnya itu sendiri, masyarakat pengguna gereja ini sendiri. Ini kan sangat menimbulkan deklinasi tersendiri. Oleh sebab itu dalam proses penyidikan ini mesti harus betul-betul konkret dan jelas gitu. Nah, kemudian yang namanya korupsi ini adalah pihak yang bertanggung jawab secara langsung gitu. Jadi artinya yang ditetapkan tersangka ini adalah pelaksananya. Jadi begini, dana hibah itu tanggung jawab penerima hibah. Jadi kalau misalnya sudah beres dari pemerintah Kabupaten Sintang diserahkan kepada gereja, maka dana hibah itu ada tanggung jawab penerima hibah. Dan ini adalah gereja. Nah, gereja GKE Patra Sintang ini sudah menerima dana ini, kemudian dana ini sudah dibangunkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya itu gereja ini akan segera diresmikan. Dan itu banyak sekali itu pendeta-pendeta seluruh Indonesia berkumpul di GKE Sintang ini supaya proses ini cepat, sementara dana hibah ini belum cair sepenuhnya. Sehingga pihak gereja, panitianya berinisiatif agar menggunakan dulu dana talangan. Sehingga panitia penyelenggara ini, pembangunan gereja ini, mereka melakukan kerjasama dengan beberapa toko-toko bangunan untuk bisa mengcover ini semua. Soalnya harus segera selesai berkaitan dengan adanya agenda cukup besar di kota Sintang itu terkait dengan kumpulnya para pendeta seluruh Indonesia. Nah, sehingga ini dan bahkan bupati sendiri itu atas anjuran bupati bahwa cari dulu dana talangan, kemudian pihak gereja juga dan seterusnya. Saya pikir enggak, masalahnya akan berbeda. Nah, kemudian dikatakan bahwa ini ada kerugian negara. Padahal sesungguhnya tidak ada kerugian negara. Kalau mau dihitung secara konkret, ya kan, berbagai informasi yang kami terima, bahwa kalau dihitung secara konkret justru itu melebihi dari dana yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita sangat berharap sekali supaya pihak penyidik sangat berhati-hati untuk menentukan seseorang itu sangat tersangka. Sebab ini menyangkut masalah nasib orang lain dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut masalah umat, menyangkut jamaat di gereja itu sendiri. Ini sangat berbahaya sekali bagi tingkat kepercayaan jamaatnya terhadap gereja itu. Jadi kita berharap berhati-hatilah menentukan. Nah, kemudian yang agak sedikit aneh, korupsi itu hanya satu orang tidak tersangka. Yang namanya korupsi tidak mungkin satu orang. Iya kan? Nah, pemerintah daerah Sintang sudah menyerahkan dana hibah itu sudah clear, nggak ada masalah. Artinya pihak gereja sudah menyampaikan berbagai laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang ada kepada pihak pemerintah Kabupaten Sintang. Selesai. Kemudian dikerjakan. Kalaulah misalnya panitia pelaksananya ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya, ini bukan korupsi. Artinya itu adalah delik umum. Artinya pidana umum yang harus melaporkan itu adalah pihak gereja, bukan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, ya kan? Nah, kalaupun dijadikan tindak korupsi, nggak mungkin hanya satu orang, pasti adalah pihak lain. Siapa bertanggung jawab dengan apa? Mesti harus ada kolusi terjadi di sana sehingga ditetapkan tersangka. Tidak ada ceritanya yang namanya itu korupsi hanya satu orang, nggak mungkin. Dia pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat di sana, terutama mereka yang punya kewenangan, punya kekuasaan.
ya kan? Nah, tanpa kekuasaan mana mungkin dia berkorupsi, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita berharap supaya ke depan ini supaya lebih konkret dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap rumah-rumah ibadah, dana hibah dan sebagainya. Jangan jadikan korban lah, ya kan? Jangan jadi korban karena target-target tertentu dalam tanda petik, mohon maaf. Jadi yang jelas bahwa ini mesti harus betul-betul sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, bukan atas dasar karena kebencian atau ada sesuatu pesanan-pesanan tertentu. Kita berharap tidak demikian, ya kan? Tidak demikian. Jadi sekira demikian, dan mudah-mudahan di gereja Patra Sintang ini dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan jemaatnya juga bisa memanfaatkan gereja ini dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di tingkat jemaatnya akibat dari kasus ini. Dan kita menunggu siapa lagi yang akan ditetapkan tersangka kalau memang ini jadikan korupsi. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin korupsi hanya dilakukan satu orang, apalagi yang satu orang itu adalah orang yang bukan pejabat tertentu, dia hanya pelaksana teknis di lapangan saja, ya kan? Kalau korupsi tentu ada pihak lain yang punya kewenangan di gereja itu sendiri. Kalau ada korupsinya di situ. Nah, maka kalaupun sekarang kan ini pidana, itu adalah tindak pidana umum namanya, dan itu adalah delik aduan, bukan merupakan tindak pidana korupsi. Sekira demikian supaya jelas menegakkan hukum kita harus betul-betul on the track, harus sesuai betul-betul dengan koridor hukum, bukan atas dasar keinginan kita, bukan atas dasar sentimen pribadi atau pesanan-pesanan tertentu. Ya, kalau saya melihat ada kejanggalan. Kejanggalan pertama adalah kenapa hanya satu orang? Ya kan? Saya baca dari berbagai media itu yang tetap tersangka itu baru satu orang. Ya kan? Saya nggak tahu nanti bulan berikutnya berapa bulan lagi, ya kan? Dan saya pikir nggak mungkin itu yang sudah berbulan-bulan itu baru dikatakan satu orang sebagai tersangkanya. Ya kan, kalau memang proses penyidikan itu betul-betul on the track sesuai dengan ketentuan ini, tentu ada pihak-pihak lain yang mesti ditebatkan sebagai tersangka mestinya. Kalau ini korupsi, ya kan? Nah, maka saya katakan ini bukan tindak pidana korupsi, sebenarnya merupakan tindak pidana umum kalau dianggap sebagai tindak pidana umum. Ya kan? Nah, itu tadi. Jadi bukan korupsi lagi karena sudah selesai, dan gereja sudah bagus kok. Gerejanya megah di Kota Sintang sana, dan itu ada pertemuan seluruh Indonesia ketika itu, para pendeta-pendeta ramai dan semuanya bagus-bagus saja, ya kan? Jadi apanya masalahnya gitu. Nah, jadi kalau mau audit secara keseluruhan. Sebab ada misalnya hal-hal tertentu yang di luar ketentuan dikerjakan, misalnya poin A, kemudian karena ini dianggap tidak penting pada berjalannya dikerjakanlah pada poin B misalnya. Nah, itu berdasarkan kesepakatan, ya kan? Bukan merupakan satu bentuk penyimpangan. Nah, kan gitu. Ini bukan dana hibah yang sudah diserahkan kepada pihak gereja. Jadi bukan dana instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah lain lagi ceritanya. Tapi ini adalah pihak gereja yang telah menerima dana hibah. Artinya pemerintah sudah selesai. Jadi tidak ada unsur korupsi yang ada di sana. Sekira begitu.